Di saat sedang sabar, jangan pandang kita yang sabar. Asobaru siapa asobaru? Yang maha bersabar siapa? Lo katanya pada pengen kenal Tuhannya, di saat sabar malah bingung. Sedangkan yang sabar itu siapa? Apakah makhluk bisa bersabar? Di saat sedang bersabar, di saat sedang menerima, di saat sedang bersyukur, di saat sedang mendoakan, di saat sedang memaafkan, sejatinya itu sifatnya siapa? Atau di Afrika, atau di Indonesia lagi, atau di binatang, atau di tumbuhan dan sebagainya. Oke. Jadi yang terlahir lagi yang harus mendapatkan pengadilan itu sang jiwa, bukan ruh. Kalau ruh itu nggak pernah kemana-mana. Waalaikumsalam. Jiwanya gitu ya. Ya, jadi jiwanya yang hanya berganti baju. Tapi kesadarannya masih tetap gitu apa gimana? Dilupakan. Kesadarannya itu dilupakan. Kesadaran seperti ini kan? Ini dilupakan, tapi akan diingatkan dengan apa yang dialami saat ini sekarang ini. Bapak Ibu merasakan dibenci, hidupnya menderita, permasalahan dan sebagainya, itu adalah kesadaran Bapak Ibu di masa lalunya lah. Sekarang sedang diingatkan kembali, ini loh tanaman yang dulu pernah ditanam. Luar biasa banget Mas. Hampir 50 tahun saya itu. Lah makanya kalau di Al-Quran tidak ada yang mendolimi diri kita kecuali diri kita sendiri. Ya, sekarang kita hidup, apapun yang terjadi itu adalah buah hasil dari tanaman kita sendiri di kehidupan sebelumnya. Waalaikumsalam. Yang tahu pernah hidup di mana kayak gitu-gitu orang tertentu aja atau gimana? Ya nggak penting kalau masalah kepengen ngelihat masa lalunya siapa, hidup di mana, itu nggak penting. Yang paling penting adalah terima semua yang terjadi saat ini sekarang ini, bersihkan hati, nanti paham hikmah di sebalik kejadian itu apa. Apakah itu adalah peringatan atau hukuman kita di masa lalu, atau di situ kita sedang diberi hikmah atau sedang diuji. Jadi nggak perlu. Waalaikumsalam. Nggak perlu kita mengetahui kita dulu itu siapa, nggak perlu, nggak penting. Yang terpenting adalah saat ini kita terima semua yang terjadi. Karena di sebalik kejadian itu ada hikmah, ada pesan rahasia yang intinya adalah kita sedang mempertanggungjawabkan, plus kita sedang diberi jalan untuk kembali pulang. Jadi nggak usah menyalahkan siapapun, berhenti untuk menyalahkan. Ya, memang luar biasa banget sih, ya Allah. Luar biasa hidupnya gitu. Luar biasa hidupnya dihancur leburkan, digempur dan sebagainya, ya berarti luar biasa dulu tanamannya. Iya benar-benar sih Mas. Sekarang sadar tuh udah hampir 50 tahun juga. Waduh, luar biasa banget. Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk mengetahui sehingga menebus karmanya. Menebus karmanya dengan apa? Berbuat kebajikan. Mas, maaf mau motong. Artinya tanaman yang dulu, perbuatan kita yang dulu ya. Jadi kita misalnya nyakitin kita, itu dulu yang kita sakitin gitu. Betul sekali. Jadi yang sekarang menjadi keluarga, menjadi teman dekat, tapi katanya dikhianati, disakiti, itu dulu-dulunya karmanya sangat gede. Semakin besar karma kita kepada orang, itu semakin didekatkan kok. Ibarat dulu musuhan, sekarang malah jadi keluarga, sehingga dalam keluarganya panas, saling salah menyalahkan dan sebagainya. Mas, jujur nih saya itu PR terbesar di kehidupan saya sekarang
ini adalah ibu kandung sendiri dan pasangan saya. Nah, saya udah terima nih Mas. Nah, tapi saya sampai ke psikiater, psikolog, dan segala macam ya Mas. Mengalami kebangkitan sampai 2 kali. Nah, meskipun gimana ya, saya menerima beliau ya, tapi saya tidak mau deket-deket gitu demi kesehatan mental saya. Apakah yang baiknya tuh seperti apa ketika kita secara hakikinya jiwa kita sudah menerima bahwa kita terikat karma di kehidupan saat ini, dia ibu saya. Apa yang harus saya lakukan Mas? Itu ibu kandung sendiri yang melahirkan saya Mas. Mau boleh minta wejangannya Mas? Yang penting jangan sampai benci. Umpama menghindar untuk kesehatan mental nggak masalah. Yang penting jangan sampai benci. Lah di saat sedang menghindar, bersihkan hatinya. Terus bersihkan hatinya sampai kita benar-benar bisa menerima ketika berdekatan, nggak ada rasa dendam, marah, kecewa, dan sebagainya. Lah di saat lagi mengasingkan diri atau membatasi diri untuk kesehatan mentalnya, tetap harus bersih-bersih hati. Karena yang sakit bukan yang di luar, yang sakit adalah yang di dalam. Ketika yang di dalam sudah tersembuhkan, dengan orang yang ibarat dulu paling dibenci atau paling menyakiti kita, asal yang di dalam itu sudah sembuh, itu sudah biasa saja. Kalau masih ada ketika dekat loh ya, masih terbesit, tidak terima, marah dan sebagainya, itu tanda di dalam hati masih ada sebesit kekotoran yang harus dibersihkan. Baik Mas, ya saya itu Mas, dengan ibu saya nih, saya begitu Mas. Nah, karena saya kontak itu saya blokir karena kata-katanya sungguh tidak pantas dan menyakitkan hati. Tapi saya tidak ada rasa kebencian nih semenjak saya ngikutin Mas Is ya. Saya bersih-bersih dengan sholat, dengan puasa segala macam itu lama-lama Allahu Akbar ya. Gak ada dendam, gak ada benci, bahkan ke pasangan, bahkan saya sampai dipersekusi ya oleh maksudnya perempuan yang merebut suami saya. Itu saya tuh kok sabar banget ya jadi manusia. Kadang saya bikin, oh saya sabar banget, perlu nggak sih saya lempar dia pakai gas 3 kilo. Kayak KUHP. sabar banget gitu ya. KUHP ntar. Nah, iya, ibu. Nah, soal ibu saya blokir, tapi hati saya tinggal benci. Misalnya ketemu, cuman mohon maaf saya nggak bisa kayak cium, nggak bisa untuk peluk kayak gitu. Itu gimana Mas? Jangan. Ya, tapi hati alhamdulillah udah mulai legowo Mas semenjak bersih-bersih itu Mas. Lah iya, bersih-bersih. Bersihnya hati yang sejati itu ketika sedang jauh kan ngomong bersih. Lah waktu lagi berdekatan, apakah memang sudah benar-benar bersih? Dites dong. Kebersihannya itu sudah benar-benar bersih atau lagi ada jarak? Jadi udah bersihkan hati. Umpama lagi menjauh untuk menjaga mentalnya, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting jangan sampai ada kebencian dalam hatinya. Udah bersih-bersih dan perlu dites apakah hatinya sudah benar-benar bersih atau belum. Ketika hatinya sudah benar-benar bersih, waktu berhadapan sudah tidak ada dendam, kemarahan dan sebagainya. Nah iya itu Mas, saya tuh sampai challenging ke diri saya gini, wah nih mau malam suro, gimana nih? Saya ketemuin Mas, saya minta maaf, saya itu, tapi nggak bisa kayak peluk-peluk, cium-cium gitu, enggak, kayak saya minta maaf ya Ma, terus dia dengan bersungutnya kayak gitu ya, saya biarin gitu, saya memaafkan. Ini untuk challenge diri saya, apakah itu gimana tuh Mas? Apakah udah benar? Ya bagus, yang penting di hadapannya itu sudah tidak ada rasa apapun lagi, maksudnya tidak ada kebencian, tidak ada dendam dan sebagainya. Berarti itu udah bersih. Makanya yang dalam kesendirian atau dalam penyendirian sudah menyatakan aku sudah bersih, sudah tidak punya dendam, hadapi coba. Masih ada nggak di sini? Terbesit. Kalau di hadapannya udah nggak ada, berarti udah aman. Iya Mas. Nah terus juga saya juga challenge lagi, saya ketemu dengan suami saya dengan perempuan itu, kan sekarang dinikahin sama suami saya. Saya biasa aja Mas, malahan saya penuh dengan kasih gitu.
saya gini, terima kasih ya, maksudnya kamu sudah merelakan jiwamu menjadi pihak yang menyakiti saya untuk membangkitkan kesadaran saya. Terima kasih, saya bacain Al-Fatihah, Mas. Saya sending love itu, Mas. Nah, tapi gini, Mas, apa namanya, saya mau ngomong apa ya? Tapi itu ada pikirannya gini, ngomong gini. Bukan pikiran dunia luar gini. Lu kok, maaf ini saya ngomong ini. Lu kok goblok banget sih udah digituin? Kok nerima aja sih. Akhirnya tuh pikirnya kadang, iya apa gue terlalu sabar ya, kayak bahkan pagar saya sampai didobrak, saya dipermalukan, saya difitnah, saya cuman senyum, itu tenang banget, Mas. Saya kayak, kok diri saya kok beda banget gitu, Mas. Itu bener gak sih, kayak perlu gak sih saya tuh ibarat kata membalas dia, bahkan disuruh saya bertirakat, saya sholat malam, saya apa, tidak mendoakan suami saya, tidak mendoakan perempuan itu, tidak apa, benar-benar saya fokus diam ke dalam diri, Mas. Gini, di saat sedang sabar, jangan pandang kita yang sabar. Asobaru siapa asobaru? Yang maha bersabar siapa? Lo katanya pada pengen kenal Tuhannya, di saat sabar malah bingung. Sedangkan yang sabar itu siapa? Apakah makhluk bisa bersabar? Di saat sedang bersabar, di saat sedang menerima, di saat sedang bersyukur, di saat sedang mendoakan, di saat sedang memaafkan, sejatinya itu sifatnya siapa? Bukankah itu kita sedang dikuasai oleh kuasanya, oleh sifatnya? Katanya pada pengen kenal Tuhan. Lah di saat sedang merasakan Tuhan malah kebingungan gitu loh. Makanya Tuhan gak perlu dicari, cukup diaplikasikan sifat-sifatnya. Manusia itu mewakili sifat ilahi. Allah maha pemaklum, ya kita harus memaklumi. Allah maha mengampuni, ya kita harus murah untuk memaafkan. Allah maha bersabar, ya kita juga harus mempunyai sabar. Maksudnya sebenarnya dia sendiri, sifatnya dia sedang menunjukkan sifatnya. Lah ketika sedang bersabar, jiwa kan tenang. Tuh enaknya di situ. Lah kok mau malah lempar tabung gas 10 kilo, KUHP ntar. Allah Akbar. Oh, artinya itu kesadaran sedang berjalan ya, Mas ya? Lah katanya pada kepengen kesadaran yang murni. Lah itu kesadaran murni sudah dirasakan, diterapkan. Kok pada bingung? Jadi jangan diakui. Bukan kita yang bisa sabar, tapi siapa yang maha sabar. Nah, selama ini kita yang mengakui, apalagi ntar terbesit oleh suara-suara bisinya dari luar. Kamu kok gini-gini. Itu bukan kamu loh, ini Tuhan gitu. Maksudnya sifat Tuhan sedang bertajalli gitu. Katanya pengen merasakan Tuhan. Sudah merasakan, semua sudah merasakan, cuman kurang sadar. Lah, tinggal rasa itu diaplikasikan continue. Nah, kalau continue, ya Tuhan yang maha terus menerus. Enak kan? Kalau katanya kan banyak yang tanya, Mas gimana cara untuk ngalamin Tuhan? Lah itu enak kan kalau sedang ngalamin sabar, syukur, memaklumi, memaafkan. Enak kan jiwanya? Tenang kan? Iya Mas, tenang. Walaupun dunia dadur-dadur, emang tenang. Bener, kuncinya emang lari ke nafas. Allahu Akbar, bener. Ya nggak usah lari lah, capek lari ke nafas. Yang lari kakinya aja ya, nafasnya nggak usah lari. Oke? Mas, boleh gak sih bahas suro, Mas? Kenapa bulan Suro? Iya, bahas suro. Maksudnya tirakat apa aja gitu. Sebenarnya mau bulan Suro, mau bulan April, mau bulan apa lagi, mau bulan apapun itu, kita harus selalu membersihkan atau meruat jimat kita. Barang siji di rumah apa hati, kesadaran. Keris itu kundalini, daya murni. Ini di dalam diri, nggak harus nunggu setahun sekali bulan Suro untuk tirakat.
Jadi kenapa leluhur kita mensanepakan atau mengumpamakan di bulan Suro pusaka-pusaka itu harus diruat, dibersihkan dari karat, dimandikan kembang, biar wangi kembali. Ini loh, diri kita. Diri kita itu harus diruat, dirawat. Bukan masalah pusaka yang di luar, bukan masalah jimat yang di luar. Jimat itu barang siji, di rumah atau barang satu dirawat apa sih hati. Aji-ajine podo dirawat, aji ati kang nyawiji marang Gusti atau hati yang manunggal selalu terkoneksi dengan Sang Ilahi, itu yang harus diruat. Mandi kembang, berbuat wewangian atau berbuat kebajikan, tirakat, tapi jangan hanya bulan Suro doang. Ya setiap bulan, mau bulan Januari, April, Mei, Suro, Muharram, berbaik sih. Apalagi ya, Rajab, bersih-bersih. Tenang damai. Monggo apalagi? Tapi kalau udah mandi kembang gak bakal lihat setan kan mas? Lihat setan. Setannya itu sifatnya sendiri kok. Jadi kalau mau ngeliat setan ya waktu bapak ibu marah-marah ngaca langsung. Itu setannya di kaca. Assalamualaikum mas, sedulur semua, rahayu, rahayu, rahayu. Waalaikumsalam Pak Amir, rahayu. Waalaikumsalam, rahayu, Pak Amir. Assalamualaikum Mas Is dan Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam Pak Amir. Saya ini kalau misalkan habis sadar nafas, ya sadar nafas itu olah nafas, habis olah nafas itu jadi sadar nafasnya sebentar gitu udah capek, itu gimana? Sadar nafas apa olah nafas? Setelah olah nafas, Oh. terus disambung sadar nafas gitu loh. Apa gimana? Ya kan seperti sadar nafas atau olah nafas itu kan seperti sedang memperbaiki diri ya Pak Ibu, ibarat sedang olahraga. Olah nafas kan itu untuk memperbaiki diri, olahraga, untuk memperbaiki meridian dalam diri atau jalurnya energi atau pemurnian inilah sistem saraf dan sebagainya. Jadi alam bawah sadar kita itu dandan. Alam bawah sadar kita itu sedang bekerja pemurnian, pembersihan. Akhirnya ya capek. Dari capeknya tapi capeknya ringan. Ringan apa enggak? Benar, capeknya ringan apa enggak? terima kasih banget itu setelah dengerin itu apa pembersihan dari Mas Is itu hati benar-benar bisa lega. Udah yang penting praktek nanti merasakan sendiri, mengalami sendiri. Tuh. Ya mohon doanya Atau ini pengetahuan baru. Maksud saya bukan baru, cuma baru dengan jadi pada saat di tradisi Jawa tentang meninggikan pusaka di malam satu Suro itu kan bahasa Sanepa, artinya ke Kundalini kita yang berwujud keris ya di Sanepa orang Jawa. Assalamualaikum Mas Is, Bapak Ibu semua, rahayu. Waalaikumsalam Pak Solihin. Waalaikumsalam. Ayo lanjut Pak. Seumpamanya tanpa kita menyucikan pusaka, terus kita menyucikan Kundalini tadi, saat nafas maupun olah nafas itu apakah sama saja karena kita mengingatkan kita dari benda-benda yang ditinggalkan Waktu suara. Gimana Pak? Suaranya kurang jelas. Saya cuma dengar apakah sama saja, apanya yang sama itu loh. Saat kita membersihkan diri kita dengan olah nafas maupun sadar nafas, dan sanepanya terus itu kan tulang ekor kita ke atas itu kan jalur energi yang sejati yang murni yang diberikan Tuhan kepada kita.
energi di Jawa itu kan satu suro atau satu muara kan banyak membersihkan atau memandikan benda pusaka. Seumpamanya kita tidak memandikan benda pusaka, tetapi dengan membersihkan tadi kundalini kita itu apakah sama, Mas? Atau harus dibersihkan dua-duanya yang punya benda pusaka itu? Begitu, Mas. Oh, apakah ketika Pak Aka punya keris terus hanya memandikan yang di dalam saja, yang di luar itu nggak dimandikan sama saja? Yo jelas beda. Wong yang di luar itu besi, kalau nggak dimandikan, ibaratnya loh, yo kalau nggak dibersihkan, nggak dirawat, yo karaten, yo dirawat, tetap dirawat kalau yang di luar. Kan untuk koleksi. Assalamualaikum Mas I. Dan teman-teman semua. Assalamualaikum Bapak Ibu. Assalamualaikum Mas Is dan Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Nah sekarang umpama saya punya golok. Golok tidak saya bersihkan, tidak saya asah, tidak saya rawat, tapi saya membersihkan hanya yang di dalam sini. Ya golok saya tetap karaten Pak, ini tetap yang di luar itu dipelihara lah. Pak Aka mau nggak hanya membersihkan yang di dalam, batin, jiwa, tapi nggak pernah mandi secara raga? Mau nggak? Tumone akeh ngu. Gatel awake. Udah itu aja, nggak usah bingung-bingung. Jadi dohir wal batinu, karena ada dohir ada batin, merawat yang di luar ya merawat yang di dalam. Lah sekarang yang wajib dibersihkan hanya yang di dalam. Lah rumah kan di luar, nggak pernah disapu, nggak pernah dipel, apa yo nyaman. Wah, banyak tengunya ntar. Jadi dohir wal batinu tetap bersih-bersih, perawatan dohir batin. Assalamualaikum Mas Is dan Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Mas Is, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi alhamdulillah ini Saya lanjutkan, Mas, karena baru saja bukan 3 hari yang lalu itu kan, ini pengalaman tentang benda-benda pusaka itu. Itu yang ada di benda pusaka itu rekam jejaknya sang pembawa dulu dan sang pembuatnya itu, Mas, rekam jejaknya. iya rekam jejaknya, rekam jejak energinya, karena benda itu kan energi. Ketika Pak Aka meniatkan untuk mengalirkan energi kepada benda, maka molekul energi partikel benda tersebut itu akan berubah seperti air lah ibaratnya. Ketika air dibacakan kata-kata yang positif, molekul airnya akan menjadi bagus. Tapi kalau dibacakan kata-kata yang negatif, molekul airnya menjadi jelek. Sama semua benda lah ini, hal seperti ini. Kalau dalam perenergian, dalam perreligian disebut perbarokahan gitu. Ini rohnya buat kamu nanti dapat barokah. Tapi sayangnya hal seperti ini untuk jadi apa itu mbuh lah. Dirinya masih penuh dengan ego, mengalirkan mbuh. Itu jadi ada tempelan. Teraliri ikut nano-nano Mas. Nah, itu dia. Kalau sekarang sebenarnya sudah bukan masalah mengalirkan energinya. Kalau sekarang umumnya itu hanya sugesti. Karena sudah mempunyai nama besar, sehingga dengan permainan kata alam bawah sadarnya tersugesti, sehingga ketika mempunyai barang darinya, alam bawah sadarnya mensugesti, akhirnya keyakinannya kan timbul. Kalau orang zaman dulu memang benar-benar ada aliran energinya, tempelan energinya. Wah, jangan-jangan Pak Aka ini pengen jadi orang yang katanya mengalirkan keberkahan kepada rokok, baju biar ntar dijual 20 juta.
50 juta gitu ya. Wis yo nggak apa-apa, monggo. Resiko tanggung sendiri. Enggak, Mas. Cuma kan untuk pengetahuan saja. Karena kebetulan yang cerita itu kan putra saya sendiri, Mas. Jadi tidak sengaja ke museum di situ aja. Nah, masuk ke museum itu banyak benda pusaka zaman dulu. Wah, itu sharingan ke saya. Saya jawab itu kan semuanya rekam jejak dari sang pembuat dan sang pembawanya. Dengan tuduh apa dialirkannya dengan puasa, tirakat murah malam dan gitu. Saya jawabnya gitu. Tapi saya mumpung ada mas, saya sharingan ke mas. Jadi ya alhamdulillah, insya Allah tidak jauh beda lah saya memaafkan putra saya teman. Intinya kalau mau ke tempat-tempat yang dulu mempunyai petilasan atau dari leluhur-leluhur kita, jangan pernah minta ke situ. Gak usah minta, doakan, justru doakan tempat, alirkan energi ilahi ke tempat-tempat tersebut. Gak usah minta-minta, malah ngotorin. Yang dulu-dulunya leluhur memancarkan paku bumi dengan pancaran ilahi untuk menjaga keseimbangan, akhirnya datang ke sana malah minta-minta, justru itu tempelan-tempelan ego menempel sehingga power cahayanya itu berkurang. Nah, jadi kalau mau ziarah kubur atau ziarah apa namanya itulah, di sana nggak usah minta-minta, tapi apa? Doakan tempat itu, alirkan energi ilahi. Jaga kata, jaga rasa, jaga pikiran di sana biar nggak mengotori tempat. Tapi bukan hanya di sana doang sih, ya di mana-mana. Tetap jaga rasa, jaga ucapan, jaga pikiran. Karena setiap saat kita memancarkan suatu getaran energi yang terekam oleh semesta. Jadi jaga. Wish, intinya apa? Selalu terkoneksi dengan sang sejati agar selalu memancarkan energi yang positif. Nah, caranya bagaimana? Bersihkan hati, muter-muter kembalinya bersih-bersih. Bersihkan hati, koneksikan, berserah diri. Udah itu aja. Yang penting praktek. Tek, praktek. Enggak, apalagi sambil nunggu jam 8, ayo tanya jawab dulu. Ntar kan meditasinya jam 8, meditasinya tapi zikir ntar ya. Dengan zikir. Iya mas, yang kemarin itu nggak di-upload mas, yang waktu hari Selasa kemarin itu. Udah, tapi tayangnya nggak tahu kapan. Udah saya jadwalkan. Jadi video-videonya yang kayak meditasi ulangannya udah saya jadwalkan, tapi mungkin bulan depan. Oh iya nggak langsung. Oh iya, udah ada banyak video yang saya jadwalkan, mungkin jatahnya di bulan depan. Oh, udah nyemak yang lama-lama itu. Ya, alhamdulillah perubahannya luar biasa mas. Iya, asal mau nyimak, mempraktekkan, yo bismillah ada perubahan. Monggo, mau tanya apa lagi? Katanya mau banyak tanya. Iya, hilang sudah. Tapi kok hilang? Aduh, dicatat dong. Kalau mau ada Zoom, dicatat dulu pertanyaannya. Waktu Zoom itu bisa ditanyakan. Oh mas, misalkan orang meninggal, anak cucunya bisa mendoakan seperti apa? Anak yang bisa mendoakan, yang sampai doanya itu hanya doa anak soleh. Iya. Sedangkan anak, lah ya itu anak soleh. Lah anak soleh seperti apa? Sedangkan anak soleh itu adalah anak yang sudah sadar Allah. Sebenarnya yang mengalirkan energinya Allah itu sendiri. Jadi udah nggak perlu doa lagi gitu? Ya terserah dia. Oh, okay. Nah kalau yang mendoakan seperti biasa itu sebenarnya untuk diri sendiri, untuk membersihkan rekam jejak energi yang ada di memori dalam diri.
Kalau masalah perkara doa yang sudah meninggal sampai atau tidaknya, itu ya hanya anak yang soleh. Kalau belum soleh, ya tetap bisa sampai, tapi bukan sampai kepada jiwa yang di sana. Sampai kepada rekam jejak energi, sama-sama sampai. Nah, di saat Bapak Ibu mendoakan leluhur, orang tua dan sebagainya untuk patokan sampai atau tidaknya, kalau belum soleh lo ya, itu jiwa rasa kita tenang. Jadi kita setelah mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal, rasa kita seolah-olah tenang. Kalau masalah yang sampai beneran ke jiwa yang udah di wadah baru, itu ya hanya dia yang tahu. Caranya gimana ya embu. Tuh. Kalau apa ziarah kubur gitu ada manfaatnya apa enggak, Mas? Nah, untuk mengingat kita sih, kita untuk belajar dari pengalaman ziarah kubur. Oh, ternyata hidup kita nggak terus-menerus di jasad ini. Ya ada manfaatnya juga. Kalau ibu beli bunga di warung bunga, kan jadi ada manfaatnya. Jadi ada pertukaran, jual beli, rotasi ekonomi berjalan. Terus Ya sekedar itu aja ya. lah ya untuk jiwa, untuk menyadari bahwa kita itu, jiwa kita itu terkubur dalam raga ini, tanah ini. Iya. Dan untuk melepaskan kangen, kerinduan. Oh gitu. Jadi misalkan jauh gitu kan, kalau sekedar mengingat mati aja kan banyak pemakaman yang di dekat kan banyak gitu loh. Kalau misalkan bahas ahli warisnya tuh jauh itu mending gimana? Lah ya udah, doakan saja dari kejauhan. Lah sekarang kalau hanya wajib harus datang ke kuburan orang-orang yang meninggal tanpa jejak, terus gimana? Mau ke kuburan siapa? Itu. Meninggal di laut umpama, yang di tengah laut nggak sampai rumah, meninggal di luar negeri sana, terus gimana? Toh juga Iya. di Apalagi tempatnya ini, sana ada kuburan gantian. Ada cerita lagi sih dari saya, Mas. Saya itu kan mulai dari kandungan 9 bulan itu udah ditinggal sama ayah, nggak pernah tahu sama sekali. Itu gimana cara doainnya? Ya doain namanya aja, kirim Al-Fatihah saja seperti biasa. Gitu. Iya. Mas, aku mau nanya lagi. Kalau misalnya kan katanya misalnya gini, oh kita dipilih sama leluhur, kita anak kesayangannya leluhur, terus kita didampingin sama leluhur, terus yang ngedampingin kita itu siapa dong? Kalau ruhnya kemana, jiwanya kemana? Itu jadi sebenarnya apa dan bagaimana di mata kesadaran, Mas? DNA dari para leluhur. Jadi memori-memori yang ada di leluhur diturunkan lewat DNA dari bapak, kakek, nenek dan sebagainya. Lah itu tervisualisasikan di alam bawah sadar kita menjadi kakek-kakek, nenek-nenek atau apa. Leluhurnya jiwanya ya sudah di mana? Bisa jadi malah jadi anaknya, bisa jadi keluarganya, malah jadi teman dekatnya, atau menjadi apa kayak di sana, Bu. Karena di dalam DNA kita itu banyak sekali rekam jejak. Rekam jejak itu sebenarnya pun bukan mutlak hanya dari leluhur, dari diri kita sendiri. Kita dulu pernah hidup mempunyai sifat karakter begini, maka sang jiwa akan terlahir kembali kepada sifat karakter keluarga yang sama persis. Lah, cetak biru ini selalu diturunkan sesuai dengan diri kita di kehidupan sebelum-sebelumnya. Bisa dipahami? Iya, artinya memang benar-benar begitu sakral sekali ucapan tingkah laku lampah kita ya di dunia ini saat ini sekarang ya. Lah. Makanya kita perlu bersih dan sadar nafas ya Mas ya. Luar biasa ya.
Ya karena yang menanggung semuanya diri sendiri. Makanya kita nggak bisa menyalahkan siapapun, orang tua, kakek, nenek, adik, paman, teman, nggak bisa. Semua yang terjadi pada kehidupan kita saat ini karena diri kita sendiri. Intinya kalau mau untuk merubah, bersihkan hati, dekatkan diri, berserah diri, kenal diri, kembali kepada sang sejati. Udah itu aja. Muter-muternya di situ-situ terus. Makanya kalau tahu apa, mau berpikir negatif, mau berkata negatif, ditahan lah. Gak jadi ujung-ujungnya ya diri sendiri yang akan menuainya kok. Buat ngeriko lagi mas, bersih-bersih diri itu sholat, sadar nafas, meditasi, grounding gitu ya mas ya? Iya, intinya mau sholat, zikir, sadar nafas, bersedekah, bayar kafarot, intinya berbuat kebajikan, udah itu aja. Bahkan di saat Assalamualaikum Mas Is. Waalaikumsalam. Bahkan di saat kita berbuat kebaikan, kebaikan itu kita akui, sebenarnya itu belum memutus. Belum memutus. Karena masih ada pertanggungjawaban. Memutusnya adalah sadar diri, sadar Allah. Udah itu aja. La ilaha illallah. Yang berbuat baik ya Allah, yang berbuat kebajikan ya Allah. Selama masih ada akunya, selama itu masih ada pertanggungjawaban. Sampai kapan? Sampai inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak ada pengakuan bahwa kita yang berbuat baik. Kan di Al-Qur'annya ada. Seolah-olah sudah berbuat baik sebanyak-banyaknya, ternyata semuanya zong karena tidak berjumpa dengan Tuhannya. Harus berjumpa dengan Tuhannya. Ketika sudah berjumpa, sadar kepada diri, sadar kepada Allah, tidak ada pengakuan, tidak ada keakuan. Oke lah, di lesan dalam sosial kita mengatakan ini punyaku, tapi dalam hati, dalam batin, dalam kesadaran sadar Allah. Lah itulah kebijaksanaan. Mentang-mentang sudah sadar diri, sadar Allah, ini punya Allah, Allah yang bergerak, Allah yang ini yo pentungi wong. Makanya ada hablum Kalau enggak pas berbuat baik ini, aduh aku baik banget sih ya Allah. Itu dia. Udah intinya bersih-bersih, nanti tahu-tahu sendiri, paham-paham sendiri. Yang penting serahkan diri kepadanya, jangan ada pengakuan. Semakin berkesadaran, semakin luruh egonya, semakin lebur egonya. Sehingga menjadi aku sang jiwa, si hamba gitu loh. Belajar jati diri malah jadi ngaku Tuhan. Aduh. Jadi hidupnya semaunya sendiri. Bisa mindahin gitu ya mas? Mindahin apa? Teman-teman saya tuh pada canggih-canggih. Ya biarkan teman-temannya, yang penting jangan ikut-ikutan. Udah itu aja, jangan pernah menyalahkan. Udah itu aja. Mas, kalau saya dulu itu sering menghayal gitu ya. Terus khayalan itu ternyata itu kejadian. Terus semua khayalan itu suka banyak yang tersesali juga. Terus kalau sekarang udah biar ngalir aja gitu ya. Iyalah, mengalir aja. Apapun yang terjadi sekarang, khayalannya banyak yang terwujud. Umpama berkhayal jadi orang kaya, terwujud jadi orang kaya, tapi tak amanah, tidak rendah hati, tidak penuh kasih. Pertanggungjawaban kok, ditanggung sendiri kok. Loh. Berarti habis sholat juga nggak perlu doa-doa lagi ya mas ya? Iya perlu, sholat itu ya doa kok.
Loh, sholat berarti doa. habis sholat tetap zikir dan doa ya? Lah iya, Robi firli warhamni wajburni warfa'ni wazukni wahdini wangafini waqungani. Itu kan ya doa. Al-Fatihah itu ya doa, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kata siapa nggak perlu doa. Cuman nggak tahu artinya saja, jadi seolah-olah nggak berdoa. Biasanya kan kalau habis sholat nih kan kayak biar ini baca misalnya istighfar 33 kali, biar ini, apalagi waktu itu saya ngamalin Al-Jabar tuh yang sakit hati pas tahajud biar dia mendapatkan karmanya. Sekarang udah enggak lagi, saya pikir udah nggak perlu, dengan sholat ya udah cukup bersih-bersih hati dengan sadar nafas kayak gitu. Lawan zikir istighfar dulu agar ini agar itu. Waalaikumsalam. Jadi dulu waktu selesai sholat rajin beristighfar. Cuman dulu beristighfarnya agar ini agar itu. Sekarang tetap dipraktekkan, cuman agar-agarnya yang disetel. Dulu istighfarnya agar ini agar itu. Sekarang istighfarnya mohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada makhluk, minta maaf kepada diri dan alam ini. Tetap dipraktekkan. Jadi belajar kesadaran tidak meninggalkan syariat. Tetap dipraktekkan. Dulu minta ini minta itu, sekarang mempraktekkan nggak minta ini minta itu lagi, tapi lebih sadar lagi. Gitu loh. Cuman disetel ininya doang apa ya, kayak di radio itu sreset itu biar nggak kemeresek. Iya, udah habis sholat udah nggak pakai ajar-ajar ya Mas, ajar-ajarnya buat bikin yang campur. Iya, agar-agar jeli saja, seger. Tapi alhamdulillah sekarang udah agak cerah-cerah, nggak kayak pertama pada ikut Zoom ya, putek-putek banget. Datang pada permasalahannya menumpuk. Iya Mas, benar Mas, waktu itu hati Auranya menggairah ini ya Mas, auranya Pak gurih-gurih jai. Sekarang ya. Karena rajin praktek, istiqomah. Sekarang pada agak seger-seger gitu loh. Yang penting praktek bersungguh-sungguh, nanti tahu-tahu sendiri dan merasakan sendiri dan mengalami Tuhan itu sendiri. Saya pertama juga bingung kok ditanya, Mas, caranya gimana mengalami Tuhan? Saya gini, mengalami Tuhan sih gimana ya? Saya detailkan lagi pertanyaannya gimana. Ini arahnya ke sini gitu. Sekarang bahasanya yang tanya aneh-aneh, bahasanya udah macem-macem, bikin orang pada bingung gitu. Soalnya media sosial sekarang luar biasa sih Mas. Nah, sekarang itu, iya, sekarang belajar jati diri itu bukan benar-benar menempuh untuk pengenalan jati diri. Sekarang hanya belajar IPS. Iya benar. IPS. Awalnya saya belum bertemu dengan kayak gitu juga. Jadi mengumpulkan cerita IPS, ilmu pengetahuan spiritual. Itu IPS. Iya. Bukan menjadi pejalan spiritual, tapi belajar ilmu pengetahuan spiritual. Baru pengetahuannya. Kalau sekarang kan banyak diem. Iya betul Mas. Dulu saya jujur di kebangkitan yang pertama 2024 itu IPS. Jadi ngikutin spiritual, komal-komal naik ke atas ngomongin tentang kesadaran. Terus ujung-ujungnya nanti ya nih tukar energi. Dari situ saya berpikir, nah terus teman-teman saya tuh bahkan sekarang Mas yang lettingan yang di 2024 itu sekarang buka kelas, udah di TikTok tuh followernya udah banyak, buka kelas, pindahin bulan, hujan, angin, geledek. Nah, tapi pada saat di kebangkitan yang saat ini ya, justru saya ketemu spiritualitas tuh yang komalnya, yang adem, yang kayak Mas Is gitu ya. Saya sampai yang bener-bener gak komal, bener-bener gak ada tuh yang namanya tukar energi, minta duit dengan alasan apa segala macam. Dan malahan sekarang gak pakai teori, saya gak pakai buku, bener-bener praktek dan
cuman hening diem udah lari ke nafas, udah nggak banyak ngomong. Itu guru-guru kayak Mas Is gitu, udah lari ke nafas. Dan itu kita yang mengalami sendiri gitu, bukan dari IPS, bukan dari buku. Itu Allahu Akbar banget, bener. Nah iya, pengetahuan pencerahan itu sumbernya dari dalam, bukan mendengar, bukan membaca, bukan menghafal. Yang penting hening, dah itu aja, dengan sendirinya kan muncul sendiri. Kalau masih IPS ya cicis cicis gitu loh. IPS ya cicis loh, ilmu pengetahuan spiritual kan hanya di sini, ujung-ujungnya ya jual beli. Tapi ya nggak apa-apa buat rame-rame dunia. Kalau nggak kayak gitu nggak rame. Cici sama cup-cup ya Mas. Cup-cup manja. Aduh, ya biarkan dong, itu untuk perjalanan jiwa. Dan itu jangan sampai menyalahkan. Biarpun dulu pernah ikut yang kayak gituan pun jangan menyalahkan, karena itu untuk pertumbuhan jiwa Bapak Ibu. Nggak sedikit kok ada yang habis miliaran, ratusan juta, puluhan juta hanya untuk seperti itu. Apakah salah? Enggak. Itu untuk memetakan pertumbuhan. Kalau nggak dihadapkan dengan seperti itu, nggak ada pertumbuhan. Nah, karena menghadapi seperti itu akhirnya kan kritis nih, akhirnya kesadarannya itu menuntun gitu loh. Jadi ya udah, nggak usah menyalahkan, doakan saja tambah sukses, tambah kaya orang-orangnya. Oke, jangan menyalahkan yang pertukaran energi, yang ini yang itu, nggak usah, karena alam ini mempunyai step by step. Jadi lewat jalan itulah Tuhan sedang menyadarkan. Mau lewat pertukaran energi, iya monggo. Aja didoakan agar cepat kaya. Kalau udah kaya kan udah gak minta-minta lagi nanti. Nah itu dia. Aduh, biarkan saja, nggak usah menyalahkan siapa-siapa. Jadikan itu adalah pembelajaran untuk yang sudah pernah di fase itu. Jadikan pembelajaran, karena lewat pelantara itulah kita semua bertumbuh sampai sekarang saat ini. Indah kok. Semua berjalan sesuai kesadaran. Iya, sesuai dengan karma. Prosesnya. Betul. Ya diperjalankan lewat aman aja. Tapi sekarang alhamdulillah bertemu Mas Is ini udah luar biasa banget. Yang penting praktek, karena yang memahamkan ya diri sendiri. Assalamualaikum Mas Is, Bapak Ibu semuanya, izin gabung. Waalaikumsalam. Kandi. Waalaikumsalam. Dan udah ini kok bisa dirasakan kok. Zoom saat ini sama Zoom 4 tahun yang lalu kan beda banget. Zoom saat ini nih, Zoom yang sekarang sama Zoom yang masa lalu 4 tahun yang lalu itu beda. Kalau 4 tahun yang lalu mantep, karena masih IPS pada. 4 tahun yang lalu mungkin ada banyak dari yang perdagangan itu mungkin. Jadi membawa dasar masing-masing. Kalau sekarang alhamdulillah udah anteng-anteng, sehingga tidak hanya mendapatkan pencerahan dari dalam, tapi rasanya pun akan berubah. Yang tadinya nggak sabaran jadi sabar, yang tadinya pemarah jadi lebih sabar, yang tadinya keras menjadi lembut, dan sebagainya. Intinya semakin mendapatkan pencerahan, sifat, karakter, perilaku kita akan ada perubahan. Beda kalau IPS. IPS makin cerdas, makin sombong tanpa disadari. Gampang bereaktif, gampang menyalahkan, pemahamannya tinggi, pengupasannya tinggi, tapi masih menyalahkan, penuh dengan ambisi dan sebagainya. Tapi kalau pemurnian jiwa raga, ya anteng, udah bersihkan saja. Bersih-bersih, praktek rutin, kontinu. Mau tidur rebahan, sadari nafas. Mau tidur rebahan, zikir nafas. Nanti akan tahu-tahu sendiri.
Satu batang lagi nih. Habis ini mulai meditasinya nih. Jam 8 kurang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Monggo, mbok ada yang mau tanya lagi? Bagaimana Bu Lisa? Apa yang mau di-sharingkan? Tidak ada apa-apa, cuma Alhamdulillah semenjak mengikuti Mas Is, Ibu Lisa sedarkan selama ini kita rasa bila kita sentiasa bercakap tentang spiritual, kita rasa macam kita telah sampai, kita tidak sedar kita ego. Benar Mas Is? Kan kita ingin menunjukkan, oh aku faham ini, aku faham ini. Kan bila kita dengan kawan-kawan kita yang dahululah masa belajar dulu kan, masing-masing ingin menceritakan tentang spiritual. Oh, aku sudah sampai ke sini, aku sudah sampai ke sini belajar. Rupa-rupanya itu semuanya ego. Sebab apa? Kita tidak mengalami. Kita hanya cergas di sini sebab kita membaca, kita mendengar, kita banyak mendengar. Tetapi hakikatnya di dalam ini kosong, tak ada apa-apa pun sebenarnya. Tidak sampai. Assalamualaikum Mas Is, teman-teman semua. Waalaikumsalam. Jadi sekarang sudah pada sadar kan, ternyata selama ini merasa sudah sampai, merasa sudah paham. Ternyata semakin bersih jernih hatinya, egonya semakin menipis. Baru menyadari, oh ternyata selama ini mempertuhankan egonya. Ya alhamdulillah, intinya bersih-bersih. Bukan semakin kalau hanya mendengar, melihat, bertanya, mendapatkan jawaban itu memang cerdas, tapi egonya nggak lebur gitu. Nah peleburannya adalah tafakur, meditasi, sadar nafas, praktek. Sehingga sekarang kan bisa, oh ini ego toh, oh ini toh kan gitu. Sehingga tidak bertanya lagi kan, tapi dalam dirinya sendirilah akan, oh ini suara ego, ini suara sejati, oh ini pikiran, oh ini perasaan, oh ini luka yang belum terselesaikan. Hanya itu aja. Padahal simple, sederhana ya, nggak perlu kemana-mana, cukup hening saja. Heningkan cipta, mulai. Biarpun ketiduran, lanjutkan saja tidurnya. Ayo ambilin tisu. Tisu. Oke, teruslah bersih-bersih. Bersihkan hatinya, serahkan dirinya kepada Sang Maha. Nggak usah terlena, nggak usah terbuai dengan ego yang sangat lembut. Karena ego itu menyusup, menyamar menjadi sesuatu yang sangat lembut. Bahkan kita sendiri kadang tidak menyadari bahwa diri kita itu masih disetir oleh egonya. Makanya bersih-bersih saja. Rajin-rajin bersih-bersih. Kayak Bu Lisa pertama datang, tanyanya yo berapa lembar kitab tuh, sekarang kan enggak. Umum yang baru-baru itu kalau masih tanya ya monggo gitu loh, tapi pada akhirnya kan jadi diam dalam keheningan. Akhirnya justru diam dalam keheningan mendapatkan pencerahan, bukan hanya IPS. Nah saya sekarang menyebut itu IPS gitu aja, ilmu pengetahuan spiritual, ilmu pengetahuan sejati, tapi pengetahuan belum pencerahan. Nama baru. IPS. Kalau sekarang IPA Mas. Apa itu? Ilmu pengetahuan alami. Iya, harus mengalami sendiri. IPA. Oh ya, dari IPS menjadi IPA itu. Ilmu pengetahuan spiritual menjadi ilmu pengetahuan alami, apa praktek.
ngabisin ini ntar mulai nih meditasinya. Tapi nanti akhir bulan atau awal bulan Zoom-nya libur dulu, soalnya saya mau kopdar di Malang. Jadi mau ke sana dulu, saya mau ke Jawa Timur dulu. Mas, semoga bisa ketemu di Malang. Amin.